Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, kasih-Nya selalu menyertai kita. Dan sebelum kita belajar dari firman yang suci ini, baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, karena kasih Yesus selalu menyertai kami, melindungi kami sampai pada sabat ini kami dapat belajar lagi firman Tuhan. Dan biarlah ini boleh menolong kami untuk tetap setia kepada Tuhan, menurut kehendak Tuhan, atas pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita hari ini tentang selalu ada. Apa yang selalu ada? Lihat, apa yang dimaksud. Ayat hafalan kita terdapat dalam Kisah 2 ayat 4. Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan kita. Nah, pada awal pekerjaan Yesus, Roh Kudus menuntun dia menuju ke padang belantara, dan di sana dia disediakan untuk menanggung beban pekerjaannya. Dia berhubungan dengan Bapanya di surga melalui doa dan meditasi, dan selama 40 hari dan 40 malam dia tidak makan apapun. Tujuannya untuk benar-benar mempersiapkan dirinya untuk tugas dan pekerjaannya yang besar pada hari kemudian. Roh Kudus mempunyai peran yang penting di dalam kehidupannya. Dan setelah dia dibaptis, merpati turun dari surga, langit terbuka, dan suara Bapanya di surga mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah ia berkenan." Jadi adik-adik, setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, mengawali pekerjaannya, sekarang di dalam hari-hari pelayanannya, Roh Kudus tetap ada. Masihkah kamu ingat tentang bagaimana dia bergumul di Taman Getsemani? Roh Kudus juga menguatkan dia. Pekerjaannya pada waktu itu hampir saja selesai. Bayangkan dia dihianati oleh muridnya sendiri. Kemudian diperlakukan seperti orang jahat, dibunuh dengan disalibkan. Lalu dipermalukan, dihukum mati oleh tentara-tentara Roma, padahal dia tidak bersalah. Nah, dia tidak memikirkan tentang dirinya. Malah dia berdoa untuk ke-12 muridnya dan berdoa untuk kita sekarang ini untuk mendapat kecurahan Roh Kudus. Yesus tahu apabila dia naik ke surga nanti, murid-muridnya akan kesepian. Itulah sebabnya dia meminta Roh Kudus untuk menghiburkan mereka dan untuk menerangi kehidupan mereka dan untuk menuntun mereka pada jalan kebenaran. Tugas yang sama juga akan menjadi tugas Roh Kudus bagi kita. Dia menghiburkan kita waktu susah. Dia akan menuntun kita pada kebenaran. Lalu dia akan menerangi jalan kehidupan kita, supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Adik-adik, Yesus setelah 10 hari kebangkitannya, setelah 10 hari dia naik ke surga, dia ingat murid-muridnya membutuhkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diturunkan saat murid-murid itu ada di lantai yang kedua. Pada waktu mereka berkumpul di sana dan berdoa memohon Roh Kudus, angin bertiup dengan kencang. Dan tiba-tiba lidah-lidah api turun ke atas kepala mereka. Mereka dapat kebenaran, mendapat kuasa, mendapat keberanian, menyatakan kebenaran kepada orang lain. Itulah karunia Roh Kudus itu.
Roh Kudus akan memberikan kepada kita kekuatan. Dan kekuatan itu juga akan diberikan kepada kita supaya kita dapat semangat mengabarkan Injil. Tidak takut bahaya, tidak takut apa yang akan terjadi kemudian. Pengetahuan kita akan bertambah tentang Tuhan dan kita mau mengabarkan Injil karena kuasa itu. Adik-adik, setelah kuasa Roh Kudus ada, murid-murid dapat mengadakan mujizat kesembuhan, mengusir setan-setan, dan keberanian mengabarkan Injil. Dan itu pun akan dijanjikan bagi kita. Roh Kudus ada, selalu ada untuk kita. Itulah pemberian yang Tuhan Yesus berikan setelah kenaikannya ke surga. Sampai di sini dulu cerita kita, adik-adik. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau mengirimkan Roh Kudus untuk menguatkan, menghiburkan, menuntun kami pada jalan kebenaran, dan menolong kami untuk mengabarkan kasih Yesus kepada orang lain. Biarlah Roh Kudus bertahta di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Sampai jumpa adik-adik dalam pelajaran sekolah sahabat kita minggu depan.